Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, Bapak Dr. Andes Juswardi MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu mengenai transpirasi. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Skepira Rismawati dengan ujung NIM 06. Ada saya sendiri, Andini, dengan ujung NIM 010. Ada Kurintesa dengan ujung NIM 018. Ada Restu Nova Izati dengan ujung NIM 040. Ada Ainggri Amanda Putri dengan ujung NIM 052. Ada Muzalifa dengan ujung NIM 056. Ada Femi Febrianti dengan ujung NIM 062. Putri Anggraini dengan ujung NIM 078. Ada Jennifer Valentina Francisca dengan ujung NIM 080, Sri Amna Dewi dengan ujung NIM 084, ada Dini Octalia Julius dengan ujung NIM 092. Jadi di sini ada latar belakang dari transpirasi. Nah, jadi transpirasi ini dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air ini dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi. Namun, porsi dari kehilangan air tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Nah, oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang, melalui dari jaringan tanaman umumnya difokuskan kepada pada air yang hilang pada stomata. Di sini ada perbedaan dari transpirasi dan evaporasi. Penguapan dan transpirasi adalah dua jenis proses alami yang berbeda di atmosfer. Keduanya merupakan komponen penting dari siklus hidrologi dan berperan penting dalam menghubungkan proses hidrologi terestrial dan atmosfer. Nah, dalam kedua proses tersebut, air diuapkan dari permukaan ke atmosfer dalam bentuk uap air gas. Di sini ada perbedaan transpirasi dan evaporasi. Apa sih evaporasi? Jadi evaporasi itu merupakan proses alami mengubah air dari wujud cair ke wujud gas atau terutama disebut penguapan. Nah, fenomena alam ini umumnya terjadi pada hanya jika air tersebut tersedia. Biasa dari badan air manapun, termasuk laut, sungai, danau, kolam, atau bahkan dari air tanah. Nah, apa itu transpirasi? Transpirasi itu merupakan proses biologis di mana molekul air hilang dalam bentuk uap air dari bagian udara tanaman. Nah, fenomena alam ini terjadi pada semua tanaman hijau, yang khususnya terjadi di lubang kecil yang disebut stomata. Jadi, perbedaan dari transpirasi dan evaporasi ini merupakan proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air seperti abiotik, sedangkan untuk transpirasi itu merupakan proses keluarnya air dari tanaman atau biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Di sini ada pengertian transpirasi stomata. Jadi, transpirasi stomata ini merupakan proses penguapan air dari permukaan daun tanaman melalui stomata, yang merupakan lubang kecil di epidermis daun yang berfungsi sebagai pori-pori respirasi dan fotosintesis. Nah, proses dari transpirasi stomata ini sendiri ada 4 proses, yaitu penyerapan air, penggerakan air ke daun, penguapan air, difusi melalui stomata, dan untuk manfaat dari transpirasi stomata ini, yang pertama mengatur suhu dan kelembapan, mengumpulkan karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, mengatur keseimbangan cairan, mengangkut air, dan nutrisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi stomata itu ada cahaya, suhu, kelembapan, dan angin. Di sini ada perbedaan transpirasi dan putasi. Jadi, transpirasi ini merupakan proses penguapan air dari permukaan tumbuhan, terutama melalui stomata daun. Nah, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh tumbuhan dan membantu penguapan air dan mineral dalam tanah. Tempat terjadi terutama pada permukaan daun, yaitu melalui stomata. Nah, sedangkan gutasi ini merupakan proses keluarnya air dalam bentuk tetesan cair melalui hidrotoda. Struktur khusus pada ujung dan tepi daun, berfungsi untuk membuang kelebihan air dan juga dalam tumbuhan terjadi saat penyerapan air itu lebih cepat daripada penguapan air tersebut. Nah, tempat terjadinya pada ujung atau tepi daun melalui hidatoda.
Jadi, transpirasi ini terjadi terus-menerus selama stomata itu terbuka, terutama umumnya pada siang hari. Sedangkan gutasi ini terjadi pada malam hari atau pagi hari saat kelembapan tinggi dan penguapan rendah. Nah, baik transpirasi maupun gutasi ini merupakan proses penting bagi tumbuhan. Nah, transpirasi membantu tumbuhan mengatur suhu dan juga menyerap air, sedangkan gutasi itu untuk membantu tumbuhan dalam membuang kelebihan air. Keduanya dipengaruhi ini oleh faktor lingkungan yang berbeda. Ada besaran air transpirasi. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian transpirasi air. Jadi, transpirasi air itu merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Nah, besaran yang diukur oleh transpirasi ini yaitu yang pertama, laju transpirasi, potensi air, kelembapan relatif, suhu, intensitas cahaya, kecepatan angin. Yang jumlah air dalam transpirasi ini biasanya transpirasi pada tanaman atau terlepasnya air melalui kutikula itu hanya 5 hingga 10% dari jumlah air yang ditranspirasikan. Nah, air sebagian besar ini menguap melalui stomata, sekitar 80% air yang ditranspirasikan. Ada peran transpirasi. Apa sih peran transpirasi? Nah, jadi peran transpirasi ini merupakan untuk mengatur suhu tumbuhan. Nah, ketika air menguap, panas akan diserap sehingga suhu daun itu akan tetap terjaga kelembapannya. Yang kedua, membantu penyerapan air dan mineral. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis. Yang keempat, menjaga turgor sel. Transpirasi membantu menjaga tekanan turgor dalam sel tumbuhan, sehingga tumbuhan itu dapat terus berdiri tegak. Selanjutnya itu pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang terakhir yaitu pengangkutan asimilat. Di sini ada macam-macam transpirasi dan mekanisme. Ada tiga macam transpirasi, yaitu transpirasi stomata, transpirasi kutikula, dan lentisel. Transpirasi stomata atau itu merupakan jalur utama. Biasanya sebagian besar transpirasi itu melalui stomata, yaitu pori-pori kecil pada permukaan daun. Nah, transpirasi stomata itu diapit oleh sel penjaga yang mengatur atau membuka menutupnya stomata. Saat stomata itu terbuka, maka uap air itu akan keluar dari daun menuju atmosfer. Nah, faktor pengontrolnya itu pembukaan dan penutupan stomata ini dipengaruhi oleh faktor seperti cahaya, kelembapan, suhu, dan konsentrasi. Sedangkan transpirasi kutikula itu lapisan pelindung. Kutikula ini merupakan lapisan lilin yang menutupi permukaan daun. Nah, transpirasi kutikula ini meskipun lebih lambat dibandingkan transpirasi melalui stomata, kutikula juga memungkinkan terjadinya kehilangan air dalam bentuk uap air. Nah, peran dalam lingkungan kering ini yang hidup di lingkungan kering biasanya memiliki kutikula yang lebih tebal dibandingkan tumbuhan pada umumnya untuk mengurangi laju transpirasi. Yang ketiga ada transpirasi lentisel. Nah, transpirasi lentisel ini biasanya pada pori pada batang. Lentisel ini merupakan pori-pori pada batang yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Transpirasi melalui lentisel, selain sebagai tempat pertukaran gas, lentisel juga menjadi jalur transpirasi, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil. Next, ini ada dampak dari transpirasi. Dampak bagi lingkungan, yang itu siklus hidrologi, uap air hasil transpirasi berkontribusi pada siklus hidrologi. Yang kedua, pada kelembapan udara. Nah, transpirasi ini meningkatkan kelembapan udara di sekitar tumbuhan, terutama pada hutan. Ketiga, yaitu moderasi iklim. Hutan yang luas dengan tingkat transpirasi yang tinggi itu dapat membantu memoderasi iklim regional. Selanjutnya dampak bagi tumbuhan, yaitu yang pertama pengangkutan air dan mineral. Transpirasi menciptakan gaya kapilaritas yang menarik air dan mineral dari akar menuju daun. Kedua, pengaturan suhu. Transpirasi ini membantu mendinginkan tumbuhan, terutama pada saat lingkungan itu suhunya tinggi. Yang terakhir yaitu membuka stomata. Nah, transpirasi ini mendorong pembukaan stomata. Ada mekanisme pembukaan stomata. Nah, jadi mekanisme pembukaan stomata pada C3, C4, dan CAM.
Di sini sebelum masuk ke mekanisme pembukaan stomata, kita harus mengetahui tanaman C3, C4, dan CAM itu apa sih? Jadi, tanaman C3 itu merupakan tanaman yang mempunyai lintasan atau siklus PCR, atau sering juga disebut siklus Calvin, yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C, dan jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis merupakan jaringan mesofil. Nah, di C3 ini, jaringan terlibat dalam fotosintesis ini hanya jaringan mesofil. Lintasan itu dimulai dari pengikatan CO2 dengan RBP dan ROBP. Selanjutnya, tanaman C4. Tanaman C4 ini merupakan tanaman yang memiliki lintasan di samping lintasan C3, yaitu dikenal dengan lintasan PCR yang menghasilkan asam organik yang mengandung 4 atom C. Nah, yang terpindah dari sel bunga karang, yang merupakan tempat siklus PCR, dan lintasan ini dimulai dari peningkatan CO2 kepada DIP atau perol pirufat. Tanaman CAM merupakan tanaman yang membuka pada malam hari. Stomatanya itu terbuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Memiliki laju fotosintesis yang rendah bila dibandingkan dengan tanaman C3 dan C4. Tanaman ini merupakan tanaman yang tumbuh biasanya di kawasan gurun dan mengambil CO2-nya di atmosfer dalam malam hari, pada malam hari, dan membentuk sebagian 4 karbon juga. Di sini ada mekanisme bukaan stomata. Jadi, dalam mekanisme pembukaan stomata ini, turgor sel itu penjaga berfluktasi atau diatur yang menyebabkan stomata itu membuka dan menutup. Nah, aktivitas membuka dan menutup stomata ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama itu konsentrasi CO2 dalam udara, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kecepatan angin. Nah, ada teori namanya gerakan atau pompa ion K. Difusi ini menyebabkan masuknya ion melalui pertukaran ion dengan Cl dan H, membantu fungsi enzim fosforilase kamin yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, membantu dalam pengubahan pati menjadi glukosa. Konsentrasi glukosa dalam sel osmotik sel penjaga meningkat menyebabkan sel udara di daerah mengalami osmosis ke arah penutup sehingga stomata terbuka dan tekanan turgor sel menjadi meningkat. Di sini ada mekanisme buka tutup stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat atau kita sebut dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium Oke, itu adalah mekanisme umum bukaan stomata. Kita next untuk tanaman C3, C4, dan CAM. Jadi untuk tanaman C3, karbon 3, pembukaan stomata ini terjadi pada siang hari, biasanya ketika terdapat cahaya matahari. Nah, tanaman ini, cahaya yang merangsang sel penjaga stomata untuk memompa ion kalium ke dalam sel. Nah, peningkatan konsentrasi ini menyebabkan potensi air di dalam sel penjaga itu menurun, sehingga air masuk secara osmosis. Akibatnya, sel penjaga membengkak dan stomata terbuka. Nah, stomata tanaman C3 cenderung terbuka lebar di siang hari, sehingga terjadi transpirasi yang tinggi karena kehilangan air yang banyak. Tumbuhan C3 ini rentan terhadap kekeringan. Selanjutnya ada tanaman C4. Nah, tanaman C4 ini merupakan tanaman yang memiliki dua sumber utama fotosintesis. Berbeda dengan tanaman C3 atau karbon 3, dia memiliki satu sumber utama fotosintesis. Sehingga untuk tanaman C4 ini,
untuk memiliki adaptasi atau anatomi dan fisiologi yang dapat memfiksasi CO2 secara efisien, sehingga untuk mekanisme stomatanya tetap terbuka. Untuk mekanisme penjaga atau pembukaan stomatanya itu bisa dilakukan secara sebagian, sehingga untuk transpirasinya dia lebih minim dibandingkan tanaman C3 dan bisa lebih beradaptasi di lingkungan yang lebih kering dibandingkan C3. Ini merupakan mekanisme bukaan tanaman pada tanaman CAM. Nah, bukaan stomata pada tumbuhan CAM ini biasanya itu membuka pada malam hari, berbeda dengan tanaman C3, C4. Nah, tetapi menutup pada siang harinya. Pada malam hari, jika kondisi udara kurang menguntungkan untuk transpirasi, stomata ini membuka. Karbon dioksida itu berfusi ke dalam daun dan diikat oleh sistem PIP karbosilase untuk membentuk oksaloasetat, OAA, dan malat. Nah, malat ini lalu dipindahkan dari sitoplasma ke vakuola tengah sel-sel mesofil, dan di vakuola asam ini terkumpul dalam jumlah yang besar. Nah, pada siang hari, stomata menutup karena itu ketersediaan airnya itu berkurang, dan malat serta asam organik lain yang terkumpul di karboksilasi agar mempunyai persediaan karbon dioksida yang langsung akan diikat oleh sel melalui daur Calvin. Nah, stomata yang tertutup pada siang hari ini menyebabkan laju transpirasi tumbuhan CAM ini sangat minim dibandingkan dengan tumbuhan C3 dan C4. Di sini ada rangkuman atau kesimpulan dari perbedaan bukaan stomata, tingkat transpirasi, dan efisiensi penggunaan air pada tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Untuk tanaman C3, pembukaan stomatanya itu terbuka pada siang hari. Tingkat transpirasinya itu cukup tinggi, terutama pada siang hari yang panas, dan efisiensi penggunaan airnya itu sangat rendah. Untuk tanaman C4, seringkali terbuka lebih sedikit dibandingkan C3, sehingga tingkat transpirasinya itu lebih rendah dibandingkan C3 karena adaptasi anatomi dan fisiologi. Sedangkan efisiensi dalam penggunaan airnya itu lebih tinggi dibandingkan C3, sehingga untuk efisiensi atau penggunaan airnya itu lebih sedikit dibandingkan tanaman C3. Sedangkan tanaman CAM itu terbuka pada malam hari dan tertutup pada siang hari. Untuk transpirasinya itu sangat rendah dan juga karena stomatanya tertutup pada siang hari. Untuk efisiensi airnya tertinggi di antara ketiga jenis tumbuhan ini, sehingga untuk air yang lebih sedikit, tanaman CAM ini lebih bisa tumbuh dibandingkan tanaman C3 dan C4. Di sini ada faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama ada kelembapan udara, yang kedua ada temperatur, ketiga ada angin, keempat ada intensitas cahaya, yang kelima ada kondisi tanah, yang keenam ada jenis tanaman. Kesimpulan dari materi ini yaitu transpirasi merupakan proses vital bagi tumbuhan yang melibatkan penguapan air melalui stomata. Proses ini berbeda dengan evaporasi yang terjadi pada permukaan bebas. Stomata sebagai pori-pori pada daun berperan penting dalam mengatur laju transpirasi. Selain stomata, tumbuhan juga dapat kehilangan air melalui proses gutasi. Besaran air yang hilang melalui transpirasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Transpirasi ini memiliki peran krusial dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan untuk menjaga suhu tubuh tumbuhan dan menciptakan daya hisap untuk menarik air dari tanah. Nah, mekanisme bukaan dan penutupan stomata ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan jenis tumbuhan juga. Tumbuhan C3 dan C4 dan CAM ini memiliki mekanisme adaptasi yang berbeda dalam mengatur bukaan stomata untuk memaksimalkan efisiensi fotosintesis dan juga untuk mengurangi kehilangan air. Nah, secara keseluruhan, transpirasi ini merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara tumbuhan dan lingkungan, serta memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.